Bapak, Ibu, saudara, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Rabu buat kita semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa tetap ada dalam keadaan yang sehat, tetap berbahagia dan tetap bersyukur kepada Tuhan dalam menjalani kehidupan pada saat ini. Hari ini bersama-sama kita kembali hadir dalam persekutuan bersama dengan Tuhan dan juga keluarga kita di dalam ibadah keluarga. Dan saat ini juga kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang hari ini diambil dari surat Petrus yang pertama, pasal yang keempat ayat 1 sampai yang ke-6, sesuai dengan bacaan di dalam Sabda Guna Krida dan Sabda Bina Umat dalam renungan malam. Dan saya mengajak kita semua mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami untuk terus memberkati dan juga memampukan kami menjalani kehidupan. Saat ini bersama-sama dengan keluarga kami semua datang beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan di tengah-tengah rasa syukur dan sukacita kami, biarlah Tuhan kembali hadir bagi kami semua melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kuasai hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami mampu bukan hanya mendengarkan dan merenungkan, tetapi juga melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita membaca bagian Alkitab yang menjadi dasar bagi renungan kita pada hari ini. 1 Petrus pasal 4, ayat 1 sampai 6, firman Tuhan menyatakan, "Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka juga memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya, maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka, sama seperti semua manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah." Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau terus memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata penderitaan diucapkan kepada kita, apa yang kemudian muncul dalam pikiran kita? Apa yang kemudian kita munculkan sebagai respon dari kata penderitaan yang diucapkan kepada kita itu? Ya, saya tahu bahwa kita semua, mungkin sama juga dengan saya, bahwa kalau kita mendengar kata penderitaan, kita tidak senang mendengar kata itu. Dan kita juga tentunya jangankan kalau sudah mendengar saja kita tidak senang, apalagi kemudian kalau kita mengalami penderitaan itu. Saya percaya bahwa setiap kita pasti punya respon yang serupa pada saat kita mendengarkan kata penderitaan. Kita nggak suka mendengarnya karena kita nggak suka dengan yang namanya penderitaan. Kita lebih senang mendengar sesuatu yang menyenangkan hati, menyenangkan telinga kita, sehingga kemudian kata penderitaan tentunya tidak termasuk kata yang menyenangkan buat kita.
Apalagi kalau kita harus mengalami itu semua. Dan saat kita kemudian merasa bahwa kita tidak suka, tidak mau mengalami, tentunya kita juga akan terus berusaha untuk menjauhi dan juga menghindari penderitaan itu hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan yang muncul kembali dalam kehidupan kita dengan pemahaman yang mungkin muncul dalam kehidupan kita masing-masing, apakah bisa kita menjauhi atau menghindari penderitaan dalam kehidupan kita? Nah, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini diingatkan kembali oleh Rasul Petrus. Diingatkan bahwa yang namanya penderitaan itu adalah bagian kehidupan yang tidak terpisahkan. Bahkan digambarkan dalam ayat pertama tadi, Kristus pun mengalami penderitaan. Kita tahu penderitaan yang harus dialami oleh Kristus. Bukan hanya saat dia harus disalibkan di kayu salib, bukan hanya saat dia harus disiksa oleh banyak orang yang tidak suka dengan dia karena memperjuangkan kebenaran dan kasih, tetapi juga mulai kehadirannya pun dia harus mengalami penderitaan. Bagaimana orang-orang tidak suka. Karena kehadiran Yesus pada saat itu dianggap mengganggu kenyamanan, mengganggu sesuatu yang sudah lama terjadi, mengganggu sebuah hal yang bertahun-tahun sudah dilakukan dan dirasakan oleh banyak orang waktu itu. Nah, ini kan juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa kalau sesuatu yang sudah lama kita lakukan, kita anggap itu sesuatu yang membuat kita nyaman, dan kalau kemudian berubah akan sulit. Bahkan ada yang mengatakan kalau yang namanya kesalahan, kalau diulang terus, atau perkataan diulang terus, bisa jadi kebenaran karena sudah dianggap biasa. Nah, ini juga seringkali terjadi dalam kehidupan bergereja. Seringkali dalam kehidupan bergereja banyak orang, bahkan juga banyak juga masih rekan-rekan presbiter atau pelayan-pelayan Tuhan yang juga masih kemudian mencoba untuk selalu mempertahankan sesuatu yang memang sudah lama, meskipun kadang-kadang harusnya sudah berubah. Sehingga kita tidak asing kalau kemudian dalam kehidupan bergereja muncul perkataan-perkataan, kalau ada perubahan terjadi dalam gereja, muncul perkataan, oh dulu nggak seperti itu, dulu nggak terbiasa seperti itu, kenapa sekarang berubah? Ya, kita kemudian melupakan bahwa yang namanya gereja itu juga harus dinamis. Ya, ada satu ungkapan terkenal yang kita masih ingat, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, kan mengingatkan kepada kita gereja yang sudah diperbaharui harus terus-menerus memperbaharui dirinya. Jadi gereja tidak statis, gereja dinamis, gereja itu harus melihat kehadirannya di tengah-tengah segala situasi, sehingga situasi dan kondisi yang ada di sekitar gereja juga harus juga menjadi bagian yang juga harus diikuti oleh gereja, di mana gereja juga harus terus-menerus menjadi jawaban dalam segala masa kehadirannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat bahwa kembali dalam konteks kemudian bicara tentang penderitaan, Petrus ingatkan kepada kita semua. Mengingatkan bahwa penderitaan itu adalah bagian kehidupan kita. Bahkan kalau kita mau lihat bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, penderitaan itu muncul dalam kehidupan kita. Jadi kita bisa kemudian juga secara sederhana menyimpulkan penderitaan dalam kehidupan kita, kesusahan dalam kehidupan kita juga bisa diakibatkan karena dosa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi sejak manusia jatuh dalam dosa, penderitaan muncul. Laki-laki harus bekerja keras, mencari nafkah, mencari untuk mencukupi kehidupannya. Perempuan juga harus sakit payah bersalin, melahirkan. Jadi ini adalah sesuatu hal yang memang diingatkan kembali oleh Petrus kepada kita semua, sebagai juga pesan Tuhan kepada kita semua, khususnya juga pada saat itu kepada jemaat-jemaat pendatang yang menjadi tujuan dari surat ini. Jadi
kita diingatkan, kalau kemudian kita tidak ingin penderitaan hadir, kita menjauhi atau menghindari penderitaan itu, apakah dengan fakta yang dimunculkan dan diingatkan kepada kita semua, apakah memang bisa kita menghindari dan juga menjauhi penderitaan itu? Nah, secara khusus juga Petrus ingatkan bahwa pengikut-pengikut Kristus pun, ya, karena Kristusnya juga mengalami penderitaan, maka kemudian pengikut-pengikut Kristus pun juga mengalami penderitaan di masa itu. Di hari Minggu yang lalu kita juga belajar bagaimana melihat penderitaan, pergumulan, tantangan yang harus dialami jemaat pada masa itu, yang salah satunya saya katakan dari seorang sejarawan Romawi namanya Tacitus yang menceritakan penderitaan yang luar biasa dari orang-orang Kristen di masa itu, di mana mereka disiksa, dianiaya, bahkan juga mereka disalibkan, bahkan dibakar. Itu menjadi bagian dari penderitaan secara khusus dialami oleh orang-orang Kristen di masa itu. Artinya juga Petrus mau menggambarkan yang namanya penderitaan itu adalah sesuatu yang memang nyata terjadi. Karena dia pun juga mengalami hal itu dalam kehidupannya, dalam pelayanannya. Sehingga kemudian hal inilah yang diingatkan oleh Petrus kepada kita semua hari ini, bahwa hidup kita ini memang selama ada di dunia tidak lepas dari yang namanya penderitaan, tidak lepas dari yang namanya kesusahan. Itu adalah bagian kehidupan kita. Sehingga yang kemudian penting untuk kita renungkan adalah bagaimana kita kemudian harus menghadapi penderitaan itu, harus memandang penderitaan itu. Kita lihat bersama-sama bahwa Petrus mengingatkan seharusnya penderitaan itu, ya, dengan kata lain kita diingatkan bersama-sama hari ini, penderitaan itu harus kita lihat dari sudut pandang yang positif. Nah, Bapak Ibu, kan ini kalau kita dalam hidup sehari-hari apapun itu kan bisa kita pandang dari dua sisi seperti mata uang. Kita bisa pandang positif, kita bisa pandang juga negatif. Tetapi kalau kemudian kita pandang negatif segala sesuatu dalam kehidupan kita, atau dengan bahasa yang sering kita dengar, negative thinking, ya, itu akan menyusahkan kita. Itu akan membuat kita semakin terpuruk dalam penderitaan, semakin terpuruk dalam sebuah perasaan yang membuat kita semakin susah. Nah, artinya kita belajar hari ini bagaimana melihat penderitaan itu secara positif dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memandang dan merespon menghadapi penderitaan itu dengan sudut pandang yang positif. Yang pertama, karena penderitaan itu punya makna, lewat apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus pada saat ini, penderitaan itu bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Petrus di ayat yang pertama. Di situ disebutkan ada ungkapan yang dikatakan di kalimat terakhir di dalam ayat pertama dari pasal 4 ini, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ya, tadi saya katakan, ini punya makna filosofis buat kita sebenarnya. Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa Petrus selalu memandang yang namanya penderitaan itu sebagai sebuah hal yang nyata. Bukan sesuatu hal yang di awang-awang hanya dibayangkan, tapi dia merasakan betul, memang dia merasakan langsung, dan juga melihat langsung penderitaan itu. Jadi saat dia katakan penderitaan badani, artinya dia belajar untuk mengingatkan kepada kita, kalau orang mengalami penderitaan, apa yang dilakukan? Kalau saya tanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang menderita, sedang mengalami kesusahan dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Ya, tadi saya katakan sih, memang bisa saja kita kemudian secara negatif melihatnya, membuat kita susah, membuat kita putus asa, membuat kita kemudian menyerah, bisa saja. Tetapi bisa juga kemudian sebaliknya, bahwa dalam penderitaan itu sebagai orang-orang percaya kita selalu belajar bahwa saat kita mengalami kesusahan, yang kita lakukan adalah datang kepada Tuhan. Jadi kalau kita kemudian diingatkan Petrus bahwa kita mengalami penderitaan badani dalam kehidupan kita sehari-hari, ini berarti bahwa saat kita menderita, Petrus katakan kita akan mendekat kepada Tuhan. Ya, ini bukan berarti Bapak Ibu saya
mengajari kita, karena seringkali ini kan kebiasaan orang Kristen ya, termasuk saya begitu ya, bahwa kalau datang sama Tuhan itu kalau lagi susah saja begitu. Kita belajar bahwa seringkali dalam kehidupan kita kalau mau datang sama Tuhan, kalau waktu susah, kalau waktu senang kita nggak mau datang. Makanya ada ungkapan bilang kalau kita susah itu haleluya, kalau kita senang itu halelupa. Tapi kita belajar bahwa hari ini sebenarnya kita mau ingat bahwa pesannya bukan kemudian membuat kita semakin kalau susah, kalau senang nggak mau datang sama Tuhan, tetapi dalam setiap waktu, terkhusus dalam penderitaan kita, kalau kita menderita, kita pasti akan dekat dengan Tuhan. Tapi kalau hidup kita senang, kalau hidup kita aman-aman saja, ya kadang-kadang membuat kita ya lupa sama Tuhan. Jadi penderitaan itu yang pertama bisa kita lihat sebagai cara Tuhan untuk mengingatkan kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, melalui penderitaan, kita juga belajar untuk selalu menjauhkan diri kita dari segala dosa dan kejahatan. Tadi saya katakan di awal, sejak manusia jatuh dalam dosa, maka penderitaan hadir. Artinya bahwa penderitaan itu juga muncul karena dosa kita. Dan kita tahu bahwa yang namanya dosa itu punya akibat. Kalau firman Tuhan katakan upah dosa adalah maut. Ada penderitaan di dalamnya. Jadi kalau kemudian kita juga belajar hari ini, kalau kita menderita, kita akan ingat, oh saya menderita karena salahnya saya, karena dosanya saya, sehingga saya bisa menerima kesusahan seperti ini. Sehingga itu mengingatkan kita kembali, jangan mengulangi hal yang serupa, jangan kemudian kembali berbuat dosa, jangan kembali berbuat kejahatan dalam kehidupan kita, tapi sebaliknya berbuatlah baik, berbuatlah benar dalam kehidupan kita, sehingga kita terhindar dari penderitaan. Tapi bukan berarti kemudian saya katakan kita berbuat benar, berbuat baik, otomatis semua aman-aman saja. Kadang-kadang orang Kristen merasa bahwa sebaliknya ya, semakin kita dekat sama Tuhan, kayaknya tantangannya semakin besar. Tetapi kita ingat bahwa semua itu punya tujuan yang baik buat kita, karena pada akhirnya kita bisa kemudian merasakan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ingat, yang kedua adalah kita diingatkan lewat penderitaan, kita menjauhkan diri kita dari dosa. Kalau yang pertama tadi, kita diingatkan lewat penderitaan untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin dekat dalam relasi dan komunikasi kita. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, berkaitan juga dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dalam bagian firman Tuhan hari ini, penderitaan juga akan mempersiapkan kita untuk pada akhirnya bisa menghadap tahta penghakiman Tuhan. Bapak Ibu, sebagai orang Kristiani, kita belajar bahwa saatnya nanti di akhir waktu kehidupan kita akan ada tahta pengadilan Tuhan yang dihadapkan kepada kita. Jadi artinya dengan penderitaan kita diingatkan selalu mendekat dengan Tuhan, menjauhkan diri kita kepada Tuhan, sehingga pada akhirnya kita siap untuk menghadap tahta pengadilan Tuhan. Untuk juga dihakimi Tuhan dan akhirnya bisa mendapatkan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita percaya kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin jauh dari dosa dan kejahatan, terus berbuat baik dan benar, yang didapat adalah hal yang terbaik dari Tuhan. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Kalau mungkin hari-hari belakangan ini saya menyadari, saya juga mengalami bahwa kita semua masih ada dalam tantangan dan penderitaan. Hidup kita sekarang tidak mudah. Efek dari pandemi COVID-19 masih terus kita rasakan sampai saat ini. Mungkin saat ini di antara kita ada yang belum memiliki pekerjaan karena harus kehilangan pekerjaan.
Mungkin di antara kita harus kesusahan dalam kehidupan kita, ya karena kebutuhan-kebutuhan semakin meningkat. Bukan hanya sekarang kita memikirkan kebutuhan-kebutuhan makanan, minuman, tetapi kita juga harus memikirkan bagaimana anak-anak kita sekolah, harus menyiapkan kuota untuk internet anak-anak kita supaya bisa belajar, dan semua itu adalah hal yang tidak mudah. Belum lagi kita tidak bisa beraktivitas dengan bebas seperti halnya yang sebelumnya kita bisa alami. Dan semua itu tantangan buat kita. Semua itu adalah mungkin bisa dianggap sebagai sebuah penderitaan dan juga kesusahan buat kita. Nah, hari ini kita belajar bagaimana dalam kita menghadapi situasi seperti itu. Dalam kita menghadapi penderitaan kehidupan kita, kita belajar untuk melihatnya dengan cara yang lebih positif. Sehingga saat kita juga melihat penderitaan dengan cara yang positif, kita akan terus bersyukur dalam kehidupan kita. Kita nggak akan menjadi pribadi yang mudah mengeluh. Nggak akan menjadi pribadi yang mudah putus asa. Tapi menjadi pribadi yang kuat karena kita tetap mensyukuri apapun yang Tuhan berikan buat kita. Dan dalam syukur itu ada iman yang juga kita pegang bahwa apapun yang kita alami, Tuhan punya rencana yang terbaik buat kita dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita masing-masing. Jadi, mari Bapak Ibu Saudara, semua kita yang saat ini mungkin dalam persoalan dan pergumulan kehidupan, dalam penderitaan yang harus kita alami sebagai pribadi maupun bersama dengan keluarga, datanglah kepada Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan sehingga kita juga terhindar dari perbuatan-perbuatan yang jahat yang membuat kita jatuh dalam dosa. Tapi kita bertahan sebagai anak-anak Tuhan yang tetap berjuang dalam kebenaran dan terus mensyukuri apapun yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita semua untuk bisa menghadapi kehidupan kita pada saat ini dan terus mempercayakan hidup kita hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami sungguh berterima kasih kepadamu karena hari ini Tuhan kembali memberkati kami melalui firman Tuhan. Firman yang mengingatkan kepada kami untuk terus mendekatkan diri kami kepada Tuhan, menjauhkan diri kami dari dosa dan kejahatan, sehingga kami juga pada akhirnya siap menghadapi tahta penghakiman Tuhan, dan juga secara khusus kami bisa menghadapi situasi dan kondisi kehidupan kami yang tidak pernah lepas dari penderitaan dan kesusahan ini. Kami tetap bisa melihat segala sesuatu dengan cara yang positif, sehingga hidup kami pun juga terus ada dalam suasana yang positif, dalam aura yang positif, sehingga kami juga bisa tetap menjadi berkat dan sukacita bagi banyak orang di sekeliling kami. Ajari kami ya Tuhan untuk bisa melaksanakan firman-Mu ini, sehingga kami juga tetap berpegang teguh kepada Tuhan, kami tetap menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, dan terus lebih dekat dengan Tuhan sebagai tanda iman dan percaya kami kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan terus memberkati kami dalam kami semua menjalani kehidupan. Semua tugas dan tanggung jawab kami, semua pergumulan-pergumulan kehidupan kami, bahkan rencana-rencana kami serahkan kepada Tuhan. Bagi setiap kami yang saat ini ada dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan dengan kuat kuasa-Mu, Engkau menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit. Secara khusus kami doakan dalam persekutuan jemaat GPIB di Air Hidup Kamal, kami berdoa buat keluarga Ohei, Tuhan juga terus hadir dalam kehidupan mereka, Tuhan juga terus menjamah mereka dan Tuhan menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dengan kuat kuasa Tuhan. Semua saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin dalam kelemahan-kelemahan tubuh, kami juga serahkan kepada Tuhan. Biarlah Engkau terus hadir bagi mereka, menguatkan mereka, dan dengan kuasa-Mu Engkau sembuhkan dan pulihkan mereka. Bagi saudara-saudara kami juga yang saat ini sedang ada dalam kesusahan, dalam permasalahan-permasalahan kehidupan, kami mohon juga Engkau memberkati, Engkau menguatkan, dan bahkan juga memberikan jalan keluar bagi mereka semua. Sehingga dengan kuat kuasa-Mu, maka semua persoalan-persoalan kehidupan dapat teratasi.
dan mereka juga bisa tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami juga doakan dan bersyukur buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini juga bersuka cita atas kehidupan mereka, terkhusus lewat pertambahan usia, baik ulang tahun secara pribadi maupun juga ulang tahun perkawinan. Kami menyerahkan semua kepadamu Tuhan. Biarlah sukacita tetap kami nyatakan dalam hidup kami, apapun yang kami alami, sehingga kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami doakan buat semua gereja-gerejamu dimanapun berada saat ini, berkati pelayanan kesaksian kami Tuhan, biarlah persekutuan kami juga terpelihara dengan kasih Tuhan, sehingga kami juga bisa terus menyaksikan karya Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian kami. Kami juga doakan buat bangsa dan negara kami, para pemimpin-pemimpin bangsa ini, bahkan sampai pemimpin tingkat terendah di tempat kami masing-masing tinggal, khususnya Tuhan berkati semua. Kami percayakan mereka ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, sehingga hikmat kebijaksanaan terus menuntun mereka menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Kami doakan juga terus untuk pemulihan bangsa ini dalam berkaitan dengan COVID-19. Biarlah Tuhan yang terus menyatakan kuasa-Mu, sehingga dengan kuasa Tuhanlah maka semua akan terpulihkan. Dan kami menyerahkan selalu kehidupan kami, kehidupan bangsa kami, kehidupan daerah tempat kami tinggal, bahkan juga kehidupan seluruh dunia ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Tuhan, layakan kami untuk menerima anugerah dan kasih-Mu dalam hidup kami masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami berserah diri menyerahkannya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah kita selesai. Sampai jumpa di lain waktu. Tetap sehat, tetap sukacita, tetap di rumah kalau tidak ada kepentingan yang mendesak. Jagalah kesehatan kita dan jagalah kesehatan orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati kita semua.